Bila berkata tentang Pulau Bali tentunya sudah tidak asing lagi dengan provinsi yang beribu kota Denpasar ini, mulai dari keindahan alam dan budayanya, hingga adat asli nenek moyang Indonesia, warisan yang masih terjaga rapih di Pulau Para Dewata ini. Pulau Bali adalah salah satu pulau dari 17.000 lebih kepulauan yang ada di Indonesia, dengan luas pulau sepanjang 153 km dan selebar 112 km dan luas pulau 123,98 km persegi. Luas pulau ini setengah dari luas Provinsi Jawa Timur dan sekitar 3,2 km dari Ketapang bagian timur Pulau Jawa. Secara geografis pulau ini terletak di sebuah garis khayal 8 derajat 25 menit 23 detik lintang selatan dan 115 derajat 14 menit 55 detik bujur timur. Hal inilah yang membuat Bali beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Bali Island juga menjadi rantai terakhir dari jajaran pulau-pulau tropis garis imajiner yang menandai pemisahan zona ekologi Asialis dan Australasia. Tapi sebelum membahas Kepulauan Bali, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Yang pertama, geografi pulau. Secara topologi Pulau Bali terbentang pegunungan dari barat pulau hingga ke timur, diapit antara Pulau Jawa di bagian barat dan Pulau Lombok bagian timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat sejumlah gunung berapi aktif. Dalam informasi umum tentang Bali ini, Pulau Para Dewata ini dibelah oleh sungai, kanal, dan juga ngarai yang diselimuti hutan. Lembah dan bukitnya diwarnai oleh hamparan hijau padi, ujung pantai-pantainya yang indah serta danau-danau yang mengisi sisa kawah. Bali memiliki empat buah danau yang berlokasi di tengah pulau kawasan pegunungan. Bali yang nan indah menjadikan pulau ini terkenal sebagai daerah wisata. Danau Batur dengan luas 1.607,5 hektar, Danau Beratan 375,6 hektar, Danau Buyan 336 hektar dan Danau Tamblingan 110 hektar. Sungai-sungai yang bersumber dari hutan tropis dan danau-danau yang mengalir ke daerah selatan. Alisan tersebut seperti Sungai Unda, Sungai Petanu, Sungai Ayung, Sungai Pulukan, Sungai Loloan dan lain-lain. Yang kedua, pemerintahan daerah. Urutan keempat terkecil menurut Badan Statistik akan luas wilayah. Provinsi Bali memiliki 8 kabupaten pemerintahan daerah dan 1 ibu kota provinsi. Provinsi Bali diresmikan mulai tanggal 14 Agustus tahun 1958. Meliputi wilayah Sunda kecil yang terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hingga setiap tanggal 14 Agustus dijadikannya sebagai hari jadi Provinsi Bali sebelum pemekaran dan hingga sekarang. Yang ketiga, sejarah Bali. Pulau Bali kuno telah dihuni oleh bangsa Austronesian sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa dari orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Penemuan purbakala seperti alat-alat batu yang berasal zaman Austronesia telah ditemukan di dekat desa Cekik di sebelah barat Pulau Bali. Masa Bali kuno terdapat 9 sekte Hindu yaitu Pasupata, Bhairawa, Siwa Siddhanta, Waisnawa, Boddha, Brahma, Resi, Sora dan Ganapatya. Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanan pribadinya. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu. Budaya tersebut dimulai sekitar abad 1 Masehi. Nama Bali Dwipa, Pulau Bali, telah ditemukan dari berbagai prasasti, termasuk pilar prasasti Belanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan Wali Dwipa. Pada masa itu sistem irigasi subak yang kompleks sudah dikembangkan untuk menanam padi. Beberapa tradisi keagamaan dan budaya masih ada sampai saat ini dan dapat ditelusuri kembali saat Anda ke Bali. Kerajaan Hindu Majapahit, tahun 1293 sampai tahun 1520 Masehi,
di Jawa Timur mendirikan sebuah koloni di Bali pada tahun 1343, pada abad ke-15 Masehi ketika kerajaan Majapahit dikalahkan oleh kekuatan kerajaan Islam Demak. Ada eksodus besar-besaran orang Jawa Hindu dari intelektual, seniman, pendeta, dan musisi dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Yang keempat, keyakinan hidup orang Bali. Keyakinan orang Bali kuno seperti yang dijelaskan di atas terdapat 9 sekte Hindu, yaitu setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanan pribadinya. Keyakinan orang Bali saat ini merupakan fenomena kompleks yang dilandasi berbagai aspek Hindu, Siwa, Buddha dan berpadu dengan tradisi leluhur. Oleh karena itu penyembahan roh-roh halus, nenek moyang, dan unsur-unsur alam digabungkan dengan ajaran Hindu itu sendiri. Dalam beberapa kasus upacara adat dan ritual keagamaan terdapat perbedaan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagian besar orang Bali, hampir 95% beragama Hindu, walaupun yang berbentuk sinkretis Hindu Bali atau kadang disebut juga Hindu Dharma. Yang kelima, upacara keagamaan di Bali. Dalam informasi umum tentang Bali, salah satu upacara penting di Bali adalah pengabuan atau upacara pembakaran mayat yang biasa disebut ngaben. Selama upacara ini berlangsung, gamelan, tarian, dan sesajen menyertai arak-arakan dengan sebuah menara yang dihias diarak dari rumah duka ke tempat pengabuan. Kosmologi dan simbolisasi gunung dalam arsitektur Bali dapat dilihat pada bentuk dan struktur arsitektur candi atau karakteristik gerbang yang dibuat menyerupai menara. Ada yang berlekuk menyerupai dua bagian piramida yang terpisah dan menggambarkan dua bagian gunung, satu bagian Gunung Agung dan lainnya perwujudan Gunung Batur. Simbol umum lainnya adalah Meru yang adalah puluhan bahkan ratusan bangunan menyerupai pagoda berdiri di tempat-tempat suci dan di pelataran candi. Keyakinan, upacara, dan perayaan telah membimbing kehidupan orang Bali dari sejak dilahirkan hingga membentuk paduan yang mencerminkan karakter budaya masyarakatnya. Peraturan agama tidak hanya mengikat bentuk candi dan pura tapi juga mengatur tata ruang desa, struktur rumah keluarga, dan sederet hak dan tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Mulai dari kehidupan sehari-hari di bumi, mulai makan, menjelang tidur, berjalan, hingga bertutur kata. Yang keenam, Bali dan pariwisata. Bali merupakan tujuan wisata paling populer di muka bumi ini. Sebagian besar wisatawan bulan madu dan wisatawan liburan akan banyak Anda temui yang berkunjung ke pulau ini. Bali terkenal dengan tarian dan budayanya, musik tradisional, banyak ukiran, lukisan, kerajinan kulit dan pengerjaan logam cukup populer. Perjalanan wisata pertama dilakukan oleh Mahaersi Markandeya dari Tanah Jawa untuk tujuan penyebaran agama Hindu di Pulau Bali pada abad ke-8 Masehi. Lalu terdapat juga beberapa tokoh spiritual lainnya datang ke Pulau Bali untuk tujuan yang sama setelahnya. Perjalanan wisata dari Eropa ke Pulau Bali dilakukan Cornelis de Houtman dari Belanda pada tahun 1579 sebagai orang barat pertama yang mendarat di Pulau Bali. Kedatangannya itu adalah salah satu bagian dari ekspedisi mencari rempah-rempah dan berdagang di Nusantara. Walau tak menemukan rempah-rempah yang mereka cari di pulau ini, namun saat singgah sebentar rombongan tersebut menjelaskan tentang Pulau Bali. Mereka menggambarkan Pulau Bali hanya sebuah kehidupan dengan kebudayaannya yang menurut pandangan mereka sangat unik, tidak pernah dijumpai di tempat lain yang dikunjungi selama mereka mengelilingi dunia. Yang ketujuh, Bung Karno, Bali dan pariwisata di abad 20, sampai pada awal abad ke-20 saat Bali ditaklukkan secara penuh oleh Belanda, pintu masuk untuk orang barat dibuka dengan lebar dan ini juga menjadi tonggak awal masuknya wisatawan yang dimulai pada tahun 1920-an. Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno, beliau menjadikan Bali sebagai tempat menerima tamu kenegaraan sekaligus memperkenalkan Bali lebih luas di mata dunia. Beberapa tamu negara tersebut diantaranya adalah Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, pemimpin Vietnam Utara Ho Chi Minh, sampai Presiden Amerika. Atas gagasan Bung Karno pula di Tampak Siring pada tahun 1957 dibangun Istana Tampak Siring untuk menyambut tamu kenegaraan. Kemudian pada tahun 1963, Bung Karno pula lah yang memprakarsai didirikannya Hotel Bali Beach di Pantai Sanur. Hotel ini nantinya akan menjadi bangunan tertinggi di Bali sampai saat ini.
karena sesuai dengan surat keputusan Gubernur Bali tahun 1971 di mana isinya antara lain bahwa bangunan di daerah Bali tingginya maksimal setinggi pohon kelapa atau 15 meter. Yang kedelapan, pariwisata Bali. Kini, pesatnya pertumbuhan pembangunan di bidang pariwisata hingga saat ini memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap tradisi dan gaya hidup orang Bali maupun yang berada di pulau ini. Menariknya, budaya Bali masih seperti apa adanya, tumbuh seiring dengan globalisasi. Hal lainnya yang dapat menjadi jawaban dari melestarikan budaya Bali adalah visi orang Bali yang menginspirasi setiap jiwa untuk mencintai dan memuliakan budaya sendiri tanpa harus malu. Yang kesembilan, kreativitas manusia Bali. Kreativitas manusia Bali dalam berbagai bidang seperti teknik membuat patung, tarian, arsitektur, musik dan berbagai ekspresi kesenian lainnya, dengan percaya diri mereka perlihatkan ke hadapan dunia. Meski pariwisata menjanjikan sebagai pendorong ekonomi, namun dalam beberapa dasawarsa terakhir perlahan namun pasti telah menimbulkan beberapa masalah, terutama berupa penurunan lingkungan, pengikisan tradisi, inflasi, serta peningkatan kejahatan. Informasi umum tentang Bali beberapa tahun ini bahkan menjadi pintu gerbang bagi hal-hal yang berbahaya. Ini adalah tantangan untuk Bali di masa depan. Yang ke-10, spot destinasi wisata Bali. Bali sudah tidak diragukan lagi memiliki spot destinasi yang banyak dan mendunia. Salah satunya yang dapat Anda baca di halaman 101 spot wisata populer di Pulau Bali. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.